Halo teman-teman, salam sehat bugar ya. Mungkin sekarang kita lagi agak beda ini dengan seorang ibu juga wanita karir. Beliau adalah Bu Dr. Gigi Citra, sehari-hari ada di Puskesmas Labruk, Kepala Puskesmas Labruk ya. Dulu saya tahunya masih di Sukodono. Iya. Ya, sudah lama Bu di sana? Sudah 9 bulan. Oh, 9 bulan. Ya, lumayan. Lumayan. Dan teman-teman kalau lihat ya, di sini banyak sekali bunga dan bagus ya, ini kaktus. Ternyata beliau ini pecinta kaktus. Nah teman-teman kalau tertarik, mungkin secara informasi, mungkin juga pengen punya di rumah ya, boleh ya tanya ke Bu Citra, nomornya ada di sini Bu ya. Iya. Nah di sini nomornya. Oke. Ya baik. Cuma untuk hari ini kita kepingin membahas hal yang lain dari Bu Citra. Ternyata Bu Citra ini juga pegiat olahraga Bu ya. Terlihat mungkin selalu kelihatan bugar, sehat bugar Bu ya. Walaupun sekarang lagi puasa, ini puasa Bu ya? Puasa. Are you ready? Oke, baik. Bu Citra Ya. mungkin bisa cerita sedikit tentang kegiatan olahraga Bu Citra yang dilakukan sehari-hari itu apa? Oke. Sehari-hari saya biasanya melakukan olahraga yoga, yang paling sering itu yoga. Ya, tapi juga kadang kita selingi dengan jalan kaki untuk saat ini. Oke. Karena pada posisi puasa ya. Iya. Jadi kita cari yang ringan. Kalau sebelum puasa ya bersepeda, tapi Bersepeda sekarang juga. sudah ini aja lebih ke yoga. Yoga. Dan jalan. Dan kalau boleh saran Bu, olahraga itu kalau bisa dilakukan sore. Bu Citra lakukan sore enggak? Ya, Ah, sore sebelum puasa, sebelum buka buka puasa, puasa, ya. Kemudian kalau misalnya pagi itu biasanya bangun tidur sebentar Oke, betul. sebelum berangkat Sebelum sama berangkat. bersih-bersih ini, wah, menata bunga. luar biasa Ya. ya. Ini melakukan hobi sekaligus olahraga teman-teman. Betul. Ya. Betul sekali yang dilakukan Bu Citra. Waktu olahraga itu memang ada 3 di bulan puasa ya. Yang pertama adalah yang paling bagus itu sore, 30-60 menit sebelum waktu berbuka puasa. Terus malam hari, kadang-kadang mungkin ada orang yang sibuk sekali Bu ya. Iya, Malam hari setelah tarawih nge-gym itu tidak apa-apa, malam. Yang ketiga adalah subuh atau Betul. sebelum atau sesaat setelah melakukan ibadah sahur. Nah, itu mungkin cocok juga. Oh iya. Bu Citra, saya kepingin ngobrol dengan Bu Citra hari ini itu terkait dengan tampil beda di hari raya. Iya. Ya. Kira-kira apa yang ada di benak teman-teman? Yang jelas mungkin lebih ke Bu ya, badan Bu ya. Penampilan. Nah, penampilan. Iya. Nah, penampilan itu sebenarnya macam-macam. Iya, betul. Iya. Kalau menurut Bu Citra, kalau kepingin tampil beda di hari raya ya, berarti kan kita harus menjalani gaya hidup sehat juga di bulan puasa nih. Kalau dari segi makanan gimana Bu? Kalau dari segi makanan, ini puasa ya. Ya, puasa. Puasa tentunya kita harus makan makanan yang gizi Sehat. seimbang ya, Ah, sehat, iya. gizi seimbang. Seimbang itu bagaimana? Seimbang di situ pastilah porsinya Ya. ada sayur, buah, karbohidrat, protein protein. seperti itu Iya, dengan vitamin. jumlah vitamin, Oke. terutama jumlahnya Cukup. terukur, Oh, iya, iya, betul. cukup, jangan terlalu berlebihan. Berlebihan, betul, Apalagi kalau puasa, kalau Iya. kita makannya terlalu berlebihan, jadinya malah aras-arasan ya, ngantuk Iya. dan sebagainya. Jadi Bu, apa? Oke, habis makan kenyang tidur. Iya, jadi tidak melakukan ibadah, Iya, malah tambah olahraganya juga. Iya. Gitu. Terus Bu, kira-kira ya, kalau hari raya kan mesti banyak makanan-makanan yang disajikan ya. Iya, Baik itu di rumah saudara, teman, sanak taulan gitu Ya. ya misalnya ya. Kan kita juga tidak mungkin Bu ya di satu semua orang menyajikan makanan yang tidak sehat ya. Mungkin Bu Citra ada pendapat. Kira-kira apa Bu? Makanan yang sehat yang bisa dinikmati teman-teman kira-kira yang bisa kita nikmati tetapi tubuh dan kesehatan kita tetap terjaga, kira-kira apa Bu ya? Oke. Kalau pas hari raya biasanya makanan itu kan memang bermacam-macam Iya. dan itu berlemak, manis dan sebagainya. Kita harus pinter-pinter memilih untuk kesehatan Iya. kita. Tentunya di situ kalau misalnya kita disajikan buah, pilihlah buah, Wah. kan gitu ya. Iya. Kalau Berarti Bu misalnya- Citra harus menyajikan buah ini. Ah iya, itu Iya. kita coba sudah beberapa tahun buah kita sediakan. Oh, iya. Kemudian kalau misalnya kita pilih kacang, Iya. bisa kacang almond, Wah, gitu. kacang mete Bu ya?
mete boleh. Kemudian kalau coklat yang dark coklat. dark coklat. Luar biasa. Tapi terkadang untuk makanan-makanan itu kan dimasaknya bercampuran ya. Oh, gini. Nah, kalau masaknya ada dark coklat kemudian ada makanan yang manis seperti nastar dan sebagainya dicampur di situ misalnya. Iya. Itu kita harus berhati-hati. Ya makan secukupnya lah. Ambil ini jangan terlalu berlebihan. Oh, ini enak sekali. Gimana kalau Akhirnya- coklatnya di tengah kita ambil coklatnya? Nah, itu kasihan yang Ya, belakang. kasihan. Iya, kita nggak bisa pilih-pilih sih sebenarnya. Iya betul, iya betul. Cuman kalau saudara-saudara dekat atau bagaimana ya oke. Oke. Kemudian untuk sajian ya. Minuman Oh mungkin, Bu? minuman, Iya. minuman kita kalau bisa ya pilih yang ini aja lah, yang iya. seger dalam artian yang sehat, air putih ya. Air putih. Terus Kalau minuman- dikasih jus tambah enak Bu ya. Oh iya. Jus tambah. Nah itu pesen kalau itu ya, pesen kalau Tapi jarang, kita Bu, ya. sebagai tamu. Mungkin kalau di rumahnya Mas Gali mau disediakan. Teman-teman oke. stafnya Bu Citra ya di Puskesmas Labru silahkan datang ke sini, banyak buah. Buah dan apel. Disiapkan. Buah salak ya terutama dari Pronojiwo. Oke, baik. Bu Citra, kita lanjut ke itu ya. Oke. Aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik kita seperti moto kita ya, Olga Manja, yaitu olahraga di mana saja dan kapan saja. Jadi Bu Citra mungkin ada tips ya pada waktu bepergian ke saudara, misalnya Bu Citra asli Banyuwangi Bu ya. Banyuwangi ya. Pada waktu Bu Citra di sini kegiatan yoganya itu ada di Lumajang. Terus pada waktu di Banyuwangi apa tetap melakukan olahraga Bu? Mungkin ada tips juga buat teman-teman. Ya. Saya usahakan tetap bergerak ya. Bergerak dalam artian olahraga. Kalau misalnya pagi atau apa kita berkunjung kemudian menginap, pagi ya jalan lah. Ya. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan yoga secara full, kita bisa melakukan yoga yang ringan-ringan aja. Kan ada yoga ringan ya. Oh iya. yang Yoga mudah. sendiri Bu ya? Iya. Tanpa instruktur Bu ya? Iya. Wah, luar biasa. Betul itu. Karena sudah hafal. Ya, sebenarnya nggak perlu Pose, dihafalkan. Sebenarnya Iya. nggak perlu dihafalkan kalau Iya. yoga itu ya. Yang penting kita tahu dasar gerakannya kita Oh, iya, lakukan. Di tempat tidur pun juga bisa kita melakukan. Tidak Kalau usah- alat Bu Citra punya sendiri ya Bu ya? Yoga mat gitu aja. Oh gitu. ada, ya. Berarti bisa lakukan sendiri di Betul. rumah ya. Tapi teman-teman, ya? misalnya nggak pakai yoga mat juga bisa kita tetap melakukan. Oh iya Bu, di lantai? Di lantai juga bisa. Yang misalnya kita tidak pakai yang apa dangpos atau apa itu Iya. tidak perlu itu ya ada sih gerakan-gerakan. Itu Bu, banyak sih survei yang mungkin juga pada teman-teman penikmat AAP Project yang juga bertanya, kenapa kalau yoga itu mesti cenderung perempuan gitu? Kalau laki-laki kadang kaku, badannya kaku, sering juga kita juga sulit melakukan. Saya sendiri Bu nyoba top stand aja susah. Iya. Kemarin temannya Bu Citra ya, kebetulan Mbak Verina, Iya. gampang ya melakukannya gitu. Saya sendiri sulit, padahal saya sering olahraga. Mungkin Ya. perlu Kenapa, Bu, ya? latihan ya. Mungkin Oh. perlu latihan lebih ini aja. Terus berani. Tapi kalau secara Iya. genetis mungkin perempuan lebih lentur, betul? Dilentur gitu. Ada Iya. sih, ada Bu ya. Lah ngomong-ngomong soal genetis Bu, ini juga ada teman-teman yang bilang kemarin, waduh secara genetis bapak ibu saya sudah gemuk, gendut ya. Apalagi saya walaupun wis olahraga, jaga makanan ya wis tetap gemuk. Saya keturunannya gemuk semua gitu. Terus Bu Citra gimana kayak gitu? Enggak juga sih Mas, sebenarnya itu ya. Kalau dibilang keturunan secara ini ya, Iya. istilahnya apa Mas? Habitual Habitual genetis. Nah, Betul sekali ya. sebenarnya itu hanya kebiasaan. ya. Kebiasaan. Kalau misalnya ayahnya atau ada beberapa keluarga yang Iya. gendut, mesti kalau tinggal satu rumah kan diikuti Iya. cara makannya, Oh, pola betul. hidupnya seperti apa. Oh betul sekali Seperti teman-teman ya. Berarti itu yang diturunkan adalah kebiasaan. Iya. Ya bukan bentuk badannya bukan. Lah Betul. kebiasaan yang tiap hari makan dengan porsi besar, dengan lemak yang tinggi, Betul. dengan mungkin suka manis, suka asin ya, dan itu akan menurun ke anaknya dan itu terjadi secara turut-turut ya, terus menerus ya. Terus-menerus. Akhirnya ya otomatis Iya. bapaknya gendut, anaknya juga gendut ya. Jadi Betul. istilahnya sebenarnya karena Bu Citra tadi adalah habitual Habitual genetis, bukan genetis. genetisnya bukan ya. Betul Betul. sekali Bu. Ya. Banyak juga teman-teman yang tanya ya. Mungkin seperti Bu Citra ini termasuk yang mungkin cenderung tidak bisa gemuk sekali Bu ya. Betul. Kadang-kadang ada memang orang makannya banyak apa tapi mungkin posturnya itu mungkin sudah kecil ya. Kadang orang juga ada yang makannya tidak banyak tetapi besar ya. Iya. Saya ambil contoh yang kurus tadi atau yang kecil walaupun makan banyak, mungkin itu kategorinya adalah skinny fat Bu. Skinny fat itu bukan dia tidak punya lemak,
sebetulnya ada lemaknya, masih ada di perut ya, masih ada, mungkin di tricep masih ada, biasanya di pipi ya kelihatan tembem gitu ya. Jadi walaupun Anda teman-teman semua yang termasuk yang skinny fat ya, juga tetap perlu olahraga Bu Citra ya. Betul. Bu Citra, gimana kalau dari Bu Citra sendiri menanggapi hal seperti itu gimana kira-kira? Apakah Bu Citra pribadi itu sudah merasa, wah aku kurus nggak usah olahraga apa gitu Bu? Oh enggak, ya itu saya walaupun kurus mungkin termasuk skinny fat, tapi ada beberapa di tubuh saya yang tidak mungkin saya jabarkan di sini betul. Ada bisa merasakan ya? Iya, pasti bisa merasakan, pasti bisa melihat bagian mana yang berlebih di situ. Nah itu kita inikan dengan olahraga. Dan dari situ kita merasa sebetulnya ya semua bentuk tubuh itu ya perlu olahraga dan perlu menjaga makanan. Ya. Karena sebetulnya Bu, tujuan olahraga dan menjaga gaya hidup sehat itu bukan yang langsing, penampilan, bukan hanya itu. Itu mungkin benefit. Yang utama adalah sehat. Sehat itu mahal. Iya, betul. Mungkin tambahan Bu Citra. Bu Citra mungkin ada tips ya di hari Lebaran nanti ya. Mungkin ini hubungannya dengan pakaian. Mungkin ini remaja putri ya. Ada tips mungkin Bu Citra bagaimana memilih motif atau mungkin berhubungan dengan warna pakaian yang bisa membuat teman-teman tampil beda di hari Lebaran nanti. Ini khususnya buat yang lebar. Mau menyebut gitu nggak enak juga, mau bilang gemuk dan sebagainya ya. Overweight ya. Itu mungkin salah satu tips buat teman-teman yang badannya agak subur ya. Banyakan pupuk. Pilih baju yang berwarna gelap sebenarnya. Ada juga yang misalnya di tengahnya misalnya kepingin warna terang, bolehlah tengahnya terang, pinggirnya gelap. Wah, seperti itu. Ini baru teman-teman. Ya. Tengahnya terang, pinggirnya gelap. Selama ini mungkin yang horizontal, yang jadi itu istilahnya mengkamuflase ya. Betul, agak menutup. Kalau yang kecil-kecil terserah mau pakai warna terang, mau pakai warna gelap, bolehlah. Oke, ya. Baik, itu mungkin tip berpakaian. Kalau teman-teman nanti lain silahkan tulis di kolom komen. Baik Bu Citra, semakin hangat Bu pembicaraan. Teman-teman saya yakin juga semakin tertarik ini dengan tema hari ini ya. Karena ini beda loh Bu. Biasanya saya sendirian, sekarang sama Bu Citra. Bu Citra, tadi kita sudah bahas soal kue-kuenya Bu ya. Di hari Lebaran ya, soal cemilannya. Sekarang makanannya Bu. Kalau makanan kan saya kira juga tidak semua makanan itu tidak sehat ya. Seperti yang kita lihat dua sisi makanan Bu. Makanan adalah sumber kesehatan dan juga sumber kesakitan. Benar-benar kita memilih sumber yang kesehatan. Betul. Kalau di bulan puasa maupun Lebaran Bu, kira-kira makanan apa yang bisa kita pilih buat teman-teman kira-kira? Kalau di bulan puasa, terutama kalau Lebaran, itu makanan banyak sekali ya, bersantan, lemak dan sebagainya. Terus sebenarnya kita juga tidak bisa menghindari itu ya, tapi sebaiknya kita tetap memilih. Kalau misalnya di situ kita disuguhi ya, misalnya ayam gini Bu. Ayam kita pilihlah yang paling sehat itu. Biasanya kalau ayam gitu paling sehat kita pilih bagian dada. Dada ayam. Dada ayam. Teman-teman ya. Hindari santan. Kalau pas dimasak dengan santan ayamnya ya pilihlah ayamnya saja. Disaring. Gitu ya. Gitu. Kemudian kalau misalnya daging-daging hindarilah. Terutama yang berlemak. Kalau misalnya dagingnya kita yakin itu tidak ada lemaknya, boleh. Mungkin tanpa kulit Bu. Betul. Tanpa kulit untuk ayam ya. Kalau daging sapi atau daging kulitnya sudah jadi rambak. Betul. Jadi rambak, jadi jaket dan sebagainya. Gitu. Jadi teman-teman seperti yang dikatakan Bu Citra ya, kalau di situ ada ayam, pilihlah dada ayam. Karena dada ayam itu lemaknya lebih sedikit, proteinnya lebih banyak daripada sayap, paha dan lain sebagainya ya. Dari kulit. Tapi kalau kita beli juga dada ayam lebih mahal Bu. Berarti sesuai. Iya, tapi kan daging aja itu. Betul. Dan yang perlu kita hindari Bu ya, sama seperti yang disampaikan Bu Citra tadi, yang bersantan, yang berminyak, yang berlemak ya. Semur daging, sambal goreng ya. Iya, betul. Kalau makanan yang manis-manis lah sudah hindari. Pilih yang sehat saja teman-teman. Pilih yang sehat. Betul Bu Citra ya? Betul. Dan kalau bisa ini juga terus kebiasaan sehat ini dilakukan bukan hanya pada saat Lebaran, ya. Kalau bisa terusan. Betul. Baik Bu Citra, kita pengen poin-poin buat teman-teman ya. Apa saja tips sehat di bulan puasa maupun Lebaran ya. Yang pertama kira-kira apa Bu? Yang pertama pilihlah makanan yang sehat. Sayur buah perbanyak ya. Perbanyak. Sayur buah itu perbanyak. Yang kedua
kedua atur porsinya, Bu. porsi. Ah, betul. Teman-teman sering di sini, makanan itu mungkin ya bisa jadi semua makanan lebih banyak sehat ya. Tapi kalau berlebihan juga Tidak tidak sehat. bagus ya. Jadi yang Tidak kedua adalah atur porsinya. Sekarang yang ketiga, Bu. Yang Iya. ketiga, Apa yang kira-kira sambil pikir aja Nawang? Mungkin Yang- kita perbanyak air putih. Bu. iya Ya, betul. kita perbanyak air putih karena dengan minum air putih yang banyak, otomatis peredaran darah juga lancar, Akan pencernakan lancar. juga lancar ya. Dan air putih itu juga bisa menenangkan dan membuat tubuh kelihatan Iya, fresh. Bu, ya. betul. Itu seperti Pilih makanan yang Anda suka. Jangan Pilih takut makanan- untuk makan. yang keempat berarti ini. Ah. Pilih makanan yang Anda suka ya, Iya. jangan Jangan takut untuk mikir makan terlalu banyak, sebenarnya, jangan, ya. Ya, betul. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan merasa bersalah, Bu. Betul. Iya. Kalau kita punya utang, merasa bersalah, Ah. boleh. Ya itu tadi hubungannya dengan takut kan sebenarnya. Iya, betul. Oh ya sama ya. Iya. Jadi kita jangan perkewo, istilah apa perkewo itu? Mikirlah. Kita jangan mikir terlalu merasa nanti takut bersalah, gemuk, takut gemuk, ini, nah, dan itu tidak usah. sebagainya. Nah, yang terakhir, Bu, yang keenam, tetap lakukan kebiasaan olahraga. Olahraga. Nah, itu yang utama. Jadi dimanapun, kapanpun, teman-teman mau di Banyuwangi, kayak di Lumajang. Kebetulan Bu Citra ini orang Banyuwangi. Iya. Jadi kebiasaan olahraga itu tetap. Betul. Misalnya Bu Citra di sini olahraga di Apsari, ya sudah. Di Banyuwangi di mana? Ya. Iya, Jadi, betul. atau di rumah juga tidak Di apa-apa rumah. ya. Melakukan yoga di rumah dan itu Saya memang berusaha setiap saat. Iya. Kalau misalnya di luar kota pun saya melakukan itu. Makanya kadang ada pos-pos saya, tapi Nah, sekarang sudah tidak saya ini kan. berarti yang perlu diingat selalu bawa pakaian olahraga, sepatu olahraga, Bu ya. Oh, enggak harus juga sih Nggak harus. sebenarnya. Ya, walaupun kita tidak pakai. Iya, kalau yoga kan tidak perlu sepatu. Ya, kalau iya. misalnya jalan, ya kalau Iya. bisa sih dibawa. Bawa gitu. Dan olahraga ini memang tidak ada alasan ya teman-teman. Intinya kalau kita paham ya, artinya kita akan sadar. Kalau kita sadar, kita akan patuh. Iya. Biasanya gitu, Bu ya. Iya. Nah, kepatuhan itu pada waktu kita paham. Pada waktu kita sudah paham kesehatan, kita sudah paham bahwa kesehatan itu mahal dan penting, kita akan patuh. Patuh artinya rutin berolahraga. Betul. Karena kalau kita tidak olahraga, mungkin sisi buruknya dari kehidupan kita di masa mendatang mungkin akan lebih banyak lagi. Betul. Mudah-mudahan Tidak enak soalnya kalau tidak olahraga. mudah-mudahan kita semua, Bu ya, teman-teman penikmat AAP Project, saya sendiri, Bu Citra dan keluarga juga, mudah-mudahan kita selalu diberi kesempatan untuk berolahraga, gaya hidup sehat seterusnya. Dan teman-teman jangan lupa, selain itu juga melakukan hobi, Bu ya. Iya. Seperti Bu Citra, hobinya tanaman, kaktus ya. Dan hobi itu juga bisa membuat kita bahagia. Betul. Baik, kita sapa teman-teman Bu Citra ya. Kita bareng-bareng mengucapkan salam sehat bugar. Saya hitung sampai 3 nih. 1, 2, 3. Salam Salam sehat bugar. bugar.